Ya, pemirsa, Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara pada periode Januari hingga Mei 2025 mencapai 1.016,3 triliun rupiah, di mana realisasi tersebut turun dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024. Kementerian Keuangan dalam konferensi pers APBN Kita edisi Juni 2025 melaporkan realisasi belanja negara pada periode Januari hingga Mei 2025 mencapai 1.016,3 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut realisasi tersebut baru setara dengan 28,1% dari pagu anggaran tahun 2025. Namun demikian, realisasi belanja negara pada 5 bulan pertama 2025 tercatat menurun 11,26% dibanding periode yang sama di 2024, di mana belanja negara sepanjang Januari hingga Mei 2024 tercatat sebesar 1.145,3 triliun rupiah. Negara kita telah terbelanjakan 1.016,3 triliun rupiah total seluruh belanja negara. Ini artinya 28% dari total belanja negara kita yang di dalam APBN adalah 3.621,3 triliun itu sudah terrealisir di bulan Mei. Atau bisa menggunakan kata baru terrealisir karena ini sudah bulan Mei ya. Belanja kementerian dan lembaga 325,7 triliun rupiah. Total pagunya adalah 1.160,1 triliun. Ini artinya belanja-belanja dari kementerian lembaga adalah 28,1% dari total pagunya. Lebih jauh, Sri Mulyani menyebut, dengan berbagai rekonstruksi dan efisiensi keuangan sesuai instruksi Presiden nomor 1 2025, Kementerian Keuangan tetap menjaga penghematan serta efisiensi belanja negara. Selain itu, anggaran belanja tahun ini juga diarahkan untuk melindungi daya beli masyarakat terutama dari sisi inflasi, seperti pemberian diskon listrik pada awal tahun dan pemberian dukungan stimulus pada UMKM dan sektor padat karya. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan surplus dan juga defisit APBN 2025 seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat pergerakannya dari Januari, Februari, Maret, April, dan juga Mei tahun ini. Ya, itu dia, surplus memang hanya terjadi di bulan April 4,3 triliun saja, sementara dalam Januari, Februari, sampai dengan Maret terjadi defisit, kemudian di bulan Mei pun juga sama begitu ya. Baik, itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan untuk membahas tema kita Januari-Mei 2025 belanja negara mencapai 1.016 triliun rupiah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Alfonsus Wijaya. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia. Halo Pak Alfonsus, apa kabar Pak? Baik, Mas Pras, apa kabar juga? Kabar baik Pak, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian sudah ada Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selios. Halo Mas Nailul, apa kabar? Halo Mas Pras, alhamdulillah kabar saya baik. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, review terlebih dahulu dari Selios terkait dengan realisasi belanja negara. Tadi yang sudah disampaikan Januari-Mei mencapai 1.016,3 triliun. Apakah memang ini sesuai yang diharapkan? Begitu yang diharapkan juga bisa menggerakkan roda ekonomi nasional nih, Mas Nailul? Ya, tentu ini seperti yang kita duga sebenarnya bahwa belanja negara di tahun 2025 ini akan terkontraksi. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di tahun 2024 itu memang ada peristiwa pemilu yang di mana ini meningkatkan belanja negara sebenarnya di awal tahun gitu kan. Nah, tapi sayangnya kita tidak expect juga kalau penurunannya hingga mencapai 11,3%. Padahal di tahun 2024 kemarin dengan periode yang sama itu bisa tumbuh sekitar 13,97%. Nah, kalau kita lihat perinciannya Mas Pras, ini bisa kita sampaikan di belanja pemerintah pusat itu juga turun sekitar 15,78% gitu kan. Terus kemudian kalau kita bedah lagi belanja KL, belanja kementerian lembaga itu turun minus 16,28%. Padahal di bulan yang sama, di periode yang sama di tahun lalu itu mencapai positif 19,14%. Artinya ini penurunan di belanja KL cukup pasif gitu kan. Belanja non KL pun seperti subsidi dan sebagainya ini menurun hingga 15%. Artinya ini bisa dibilang memang pemerintah nampaknya
satu, apakah memang tidak punya dana ataupun juga memang melakukan efisiensi secara besar-besaran. Nah, kalau kita lihat belanja barang secara reguler seperti subsidi dan sebagainya itu juga menurun dari 114 triliun di tahun 2024 menurun hingga 97,4 triliun di tahun 2025. Jadi memang semuanya turun Mas Pras, dan kita melihat ini sesuatu yang memang mengkhawatirkan ketika kita bicara mengenai belanja negara sebagai efek stimulus ke perekonomian kita. Baik, ada beberapa tantangan berarti ya dari sisi belanja negara juga tengah mengalami pelemahan, kemudian di satu sisi daya beli masyarakat juga yang sedang mengalami penurunan. Nah, kita ke Pak Alfonsus nih, bagaimana Pak kalau kita lihat kinerja sektor dunia usaha khususnya retail nih sejak awal tahun sampai dengan saat ini, apakah benar-benar begitu adanya pelemahan masyarakat, daya beli masyarakat terjadi saat ini kah? Atau memang lebih karena ya kita tahu ada momentum libur sekolah, persiapan masuk sekolah, kemudian juga kemarin sempat ada Hari Raya Idul Fitri begitu di awal tahun. Ya, kalau kita lihat sejak awal tahun 2025 ini sampai dengan saat ini, ya saya kira tetap memang ada pertumbuhan gitu di industri retail, tetapi pertumbuhannya sangat tidak signifikan begitu ya. Jadi saya kira faktor-faktor yang mempengaruhi tentunya satu adalah daya beli masyarakat, khususnya yang di kelas menengah bawah, yang sebetulnya sudah terjadi sejak tahun lalu begitu, sejak 2024 yang sampai dengan saat ini masih belum pulih begitu. Saya kira itu salah satu faktor yang utama begitu. Faktor berikutnya adalah pengetatan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Itu telah berdampak terhadap industri retail di tahun ini. Kan sebetulnya pemerintah itu kan melakukannya, mencanangkannya itu kan sejak tahun lalu begitu ya, akhir tahun lalu. Nah, yang terkena dampak langsung itu kan terutama sektor hotel, transportasi, sektor makanan, minuman dan sebagainya begitu. Nah, setelah sektor-sektor tersebut melesu begitu, melemah, barulah itu berdampak terhadap retail. Jadi memang efek dari pengetatan anggaran pemerintah yang dilakukan akhir tahun lalu itu tidak berdampak langsung di akhir tahun lalu. Itu berdampaknya baru terjadi di Q1 tahun ini begitu ya. Itulah makanya kenapa Ramadan dan Idul Fitri tahun ini itu pertumbuhannya boleh dikatakan flat begitu ya. Ada pertumbuhan sangat sedikit lah, itu single digit saja begitu, dan itu sebetulnya kalau untuk Ramadan dan Idul Fitri itu sebetulnya tidak bagus begitu ya, karena sebetulnya Ramadan dan Idul Fitri itu adalah puncak penjualan retail di Indonesia begitu. Tetapi untuk tahun ini memang pertumbuhannya tidak sesuai yang diharapkan begitu. Jadi saya kira akibat dampak salah satunya efek dari pengetatan anggaran pemerintah yang mulai dirasakan oleh industri retail di Q1 ya, kemudian terjadi juga tentunya di Q2, apalagi karena Q2 itu adalah low season begitu ya. Iya. Di Indonesia itu kan setelah Idul Fitri pasti selalu masuk ke low season begitu. Itu umum di Indonesia seperti itu. Nah, untuk tahun ini low seasonnya saya kira menjadi cukup dalam begitu, karena tadi beberapa faktor tadi yang saya kira mempengaruhi di industri retail begitu. Dan kemudian juga khusus untuk tahun ini low seasonnya ini kan cukup panjang begitu. Saat ini kita berada di low season, saya sebutnya adalah additional low season begitu ya. Karena di industri retail itu kan setelah Idul Fitri itu low season akan mulai naik lagi menjelang libur sekolah, akan meningkat lagi nanti menjelang Natal dan Tahun Baru. Nah, Natal dan Tahun Baru itu kan tetap tidak berubah waktunya, libur sekolah juga relatif tidak berubah. Nah, yang berubah adalah Ramadan dan Idul Fitri datangnya lebih awal tahun ini, sehingga geser dia. Jadi ada tambahan 2 bulan setengah kurang lebih, 2,5 bulan itu tambahan low season bagi industri retail, yaitu April, Mei dan Juni, setengah Juni begitu ya, karena pertengahan Juni sudah mulai banyak yang libur sekolah begitu. Jadi April, Mei dan separuh Juni itu adalah additional low season bagi industri retail di Indonesia begitu. Jadi saya kira dampak-dampaknya itu yang mempengaruhi di industri retail. Nah, kemudian ditambah juga saya kira tadi sudah dijelaskan, dipaparkan mengenai belanja pemerintah yang juga tidak
setinggi seperti tahun lalu begitu. Saya kira ini juga tentunya akan Ya, ya. mempengaruhi daya beli masyarakat begitu. Baik, Demikian Mas Pak Pras Fransus. ya. Ini menarik, dari sisi pelaku usaha sudah merasakan dampaknya dari pelemahan daya beli, kemudian efisiensi belanja APBN maupun APBD. Mas Nailul, Anda melihat bagaimana? Apakah kondisi ini masih akan terus berlanjut? Sementara apakah juga pemerintah masih ada ruang likuiditas yang cukup begitu untuk meningkatkan belanja pemerintah pusat maupun daerah begitu? Ya, saya jawab yang terakhir dulu Mas Pras, Ya, ya. mengenai apakah memang masih milik likuiditas ya. Karena ini terkait dengan apa yang sampaikan tadi. Apakah memang pemerintah saat ini mengalami kekurangan pendapatan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dari sisi pendapatan Mas Pras, ini juga cukup mengkhawatirkan di mana pendapatan negara itu secara nominal ini turun sekitar 11,4%. Ini cukup mengkhawatirkan, dan kalau kita lihat sebenarnya di 2025 ini, per Mei tahun 2025 pendapatan negara itu hanya mencapai 33,1% dari target APBN. Artinya ini sangat-sangat rendah sekali. Dan kita melihat dari sisi perpajakan misalkan, dari sisi perpajakan itu turunnya hingga 7,3%. Dari sisi pajaknya sendiri 10,14% lebih turun dibandingkan dengan tahun lalu. Oke. Cukai juga sama, cukai meningkat, PNBP yang berkurang sekitar minus 25%. Artinya ini memang masalah terjadi di sisi penerimaan negara juga. Nah, terkait tadi kalau kita melihat dari sisi belanja negara gitu ya, memang ini ada kaitannya dengan efisiensi yang dilakukan di awal tahun. Kita sudah sampaikan di awal tahun tersebut, ini akan berbahaya kepada sektor-sektor yang memang ini sangat tergantung sekali dengan belanja pemerintah. Misalkan contoh saja, kalau kita lepas dari sektor retail pasti lebih banyak konsumsi dari swasta gitu kan. Di bulan Ramadan dan Lebaran itu kita juga kaget, Pak Alfonsus, kita coba juga kaget bahwa di situ ternyata tidak ada peningkatan yang cukup masif. Padahal kalau kita bandingkan dengan bulan-bulan yang ataupun kuartal-kuartal yang ada Ramadan dan Lebaran, itu selalu lebih tinggi pertumbuhan ekonominya. Tapi sayangnya di tahun ini pertumbuhan ekonominya di bulan Ramadan dan Lebaran itu jauh lebih rendah. Nah, artinya ini bisa berbahaya ke depannya Mas Pras. Karena kalau kita lihat di bulan kuartal 2, 3, dan 4, ini akan terutama kuartal 2, kuartal 3 ya, ini akan jadi pelemahan dari konsumsi rumah tangga. Kemudian kita baru up lagi di kuartal 4. Nah, ini yang kita bayangkan Mas Pras sebenarnya adalah pelemahan pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 dan kuartal 3 tahun ini yang saya rasa ini harus bisa diantisipasi oleh pemerintah. Baik, nah kalau kita lihat dengan beragam stimulus ataupun kebijakan-kebijakan yang sudah diberikan oleh pemerintah, Pak Alfonsus, apakah ini bisa menjadi angin segar, moderat, atau memang belum berdampak yang secara real begitu di lapangan kalau kita bicara mengenai sektor retail sendiri saat ini? Iya, pertama tentunya memang diperlukanlah stimulus ataupun berbagai macam strategi kebijakan pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat. Jadi saya kira itu memang yang diperlukan saat ini begitu ya. Karena ini kan sudah berlangsung cukup lama. Tadi daya beli ini sudah penurunan daya beli ini sudah terjadi sejak tahun lalu begitu. Jadi saya kira sudah waktunya sekarang pemerintah mengambil langkah-langkah yang bisa berdampak langsung begitu ya terhadap peningkatan daya beli. Jadi kan pemerintah punya kebijakan berbagai program gitu ya, stimulus, tetapi kan ada banyak program yang memerlukan waktu begitu ya, supaya bisa berdampak terhadap daya beli masyarakat. Dan sekarang itu yang diperlukan adalah yang sifatnya berdampak langsung ya, seperti bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian juga kemarin ada diskon tiket pesawat, kereta api dan sebagainya begitu. Saya kira itu adalah dimaksudkan untuk bisa langsung berdampak terhadap peningkatan daya beli masyarakat khususnya di kelas menengah bawah gitu. Kami menyambut baik hal tersebut, tetapi tentunya ini adalah bukan solusi yang permanen gitu. Ini hanya solusi sementara begitu ya untuk mendukung agar daya beli masyarakat tidak semakin terperosok begitu ya. Jadi saya kira ini sifatnya hanya temporary saja begitu. Nah, yang diperlukan bagi industri retail adalah peningkatan daya beli yang sifatnya lebih permanen begitu ya. Jadi saya kira itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, yang kami lihat semua program-program yang diberikan oleh pemerintah tersebut itu sifatnya hanya sementara saja begitu ya. Jadi hanya sekedar untuk menopang agar terutama di Q3 begitu ya, di Q3 ini tidak semakin terperosok lah begitu daya beli masyarakat ini.
Nah, jadi kalau untuk industri retail, saya kira menjadi sangat penting daya beli masyarakat karena stimulus yang diberikan ke industri retail akan sia-sia kalau tidak ada yang belanja begitu. Jadi Oke. kalau industri retail Iya, itu iya. yang lebih diperlukan bagi industri retail itu adalah peningkatan daya beli tadi begitu. Nah, salah satunya sebetulnya tadi melalui belanja pemerintah itu sebetulnya yang bisa mendorong begitu ya daya beli masyarakat juga begitu. Karena kan Baik. kalau pemerintah banyak belanja begitu sehingga kegiatan usaha makin meningkat tentunya akan meningkatkan daya beli. Nah, itu akan berefek nanti banyak yang belanja Ya, begitu. ya, ini menarik Pak Tapi Alfonsus. iya, tapi Ya. kalau stimulusnya diberikan ke industri retail, tapi tidak ada yang belanja, ya tidak ada gunanya juga gitu buat kami ya. Ya, Jadi saya ya. kira itu yang diperlukan oleh industri retail Itu dia. gitu. Seperti apa nanti kebijakan yang permanen lah yang bisa dikatakan nanti untuk bagaimana menopang daya beli masyarakat paling tidak di sepanjang tahun ini, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Alfonsus, Mas Nailul, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan stimulus apa saja yang sudah diberikan oleh pemerintah pada kuartal 2 tahun ini, Juni dan Juli begitu ya, di tahun 2025. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ada diskon tarif transportasi nilainya sekitar 0,94 triliun, sumber dananya dari APBN. Kemudian ada diskon tarif jalan tol 0,65 triliun, kemudian penebalan bantuan sosial 11,93 triliun, bantuan subsidi upah 10,72 triliun, dan perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja 0,2 triliun rupiah. Dan berikutnya kita lihat belanja pemerintah trennya dari tahun 2021 sampai dengan 2025 berdasarkan APBN kita tahun ini, trennya naik terus sebenarnya sehingga terakhir di 3.621,3 triliun rupiah. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alfonsus Wijaya, beliau adalah Ketua Umum APPBI, kemudian juga Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selius. Nah, Mas Nailul, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Alfonsus, begitu, yang diharapkan adalah stimulus ataupun kebijakan yang permanen, yang tidak dalam jangka pendek begitu per kuartal yang diberikan oleh pemerintah. Seperti apa sih kebijakan permanen yang benar-benar bisa mengangkat daya beli masyarakat, ekonomi masyarakat begitu, yang saat ini mungkin kita tahu bersama lah tekanan yang cukup kuat begitu. Silakan. Yang pertama, kita bisa memberikan stimulus dari si pendapatan masyarakat sebenarnya, Mas Pras. Jadi pendapatan masyarakat kalau kita lihat sebenarnya ini akan berimpact kepada daya beli. Nah, kalau kita lihat di beberapa tahun terakhir, sebelum tahun 2005 misalkan, tahun 2023 misalkan, itu untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat itu cuma ada di angka 1,3%. Nah, 1,8%. Nah, kemudian kalau kita lihat inflasinya itu bisa mencapai 3-5% di tahun 2023. Artinya ini sudah tergerus dari sisi inflasi. Jadi pertumbuhan pendapatan di tahun 2023 itu sangat kurang sekali. Nah, impact-nya adalah di tahun 2024, di pertengahan tahun 2024 itu terjadi deflasi secara M2M itu dalam 5 bulan berturut-turut. Ini yang kita sampaikan juga pada saat itu, ini kondisi yang berbahaya. Berbahaya bagi siapa? Berbahaya bagi dunia industri dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat impact-nya di situ sangat-sangat masif sekali. Ada PHK masal ya di akhir tahun 2024 hingga awal tahun 2025. Dan ini yang kita lihat harusnya pemerintah bukan menciptakan stimulus dalam jangka panjang, tapi menciptakan kondisi daya beli yang kuat. Nah, kondisi daya beli yang kuat ini bisa ditimbulkan dari kebijakan-kebijakan yang memang sifatnya adalah pro terhadap konsumsi rumah tangga. Nah, ini yang kita harus dorong di situ. Pemerintah harus bisa untuk menahan barang-barang supaya tidak terjadi inflasi terlampau tinggi, dan juga satu sisi juga mendorong dari pendapatan disposable. Nah, kita sebenarnya berharap, Mas Pras, ini ada kebijakan-kebijakan juga yang dia sifatnya melindungi industri. Industri kita harus juga dilindungi dari siapa? Dari barang-barang impor misalkan. Karena barang-barang impor ternyata juga memberi pengaruh yang buruk terhadap yang industri kita banyak yang mati karena barang-barang impor. Makanya ini terjadi PHK besar-besaran, dan kita harapkan ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya mendorong dan memberikan stimulus terhadap industri kita. Oke, tapi iklim investasi saat ini seperti apa? Yang diharapkan kan investasi masuk, kemudian penciptaan lapangan kerja di sana. Anda melihat apakah sudah sesuai harapan ataupun konsensus dari ekonom sendiri, Mas Nailul?
Ya, kalau kita lihat sebenarnya kalau dari realisasi investasi yang disampaikan oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu, Ya. itu memang terjadi peningkatan. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya di kondisi real lapangan, memang terjadi gejolak bahwa ada banyak juga investasi investor ataupun investor-investor yang dia gulung tikar juga, Mas Pras. Jadi ini yang nggak kita Oke. harapkan. Dan memang kalau investasi yang masuk pun itu belum tentu investasi yang banyak menyerap tenaga kerja. Makanya kalau kita lihat memang saat ini susah sekali untuk mencari pekerjaan formal di Indonesia dan kita mendorong dan kita menduga bahwa ada kasus seperti premanisme dan sebagainya, ekor kita masih tinggi dan sebagainya. Ini yang menghambat investor itu masuk ke Indonesia. Makanya ini bukan butuh stimulus tapi juga butuh perbaikan iklim usaha, iklim investasi yang baik Ya. sehingga masyarakat mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pendapatan dan ini bisa mendorong konsumsi rumah tangga dan juga sektor-sektor retail, sektor-sektor yang lainnya itu bisa terangkat juga dari adanya tambahan pendapatan masyarakat secara agregat. Oke, nah bicara mengenai kinerja target dari industri retail sendiri ini Pak Alfonso, lantas dengan kondisi yang ada saat ini begitu daya beli masyarakat yang memang sedang mengalami tekanan meskipun tadi sudah ada belanja pemerintah yang coba terus ditingkatkan, apa yang Anda lihat atau proyeksikan ke depan, cukup optimis dengan ekspansi yang akan dilakukan atau stagnan saja? Ya, saya kira kalau bicara target 2025 sudah hampir pasti tidak akan tercapai begitu ya, di industri retail. Kenapa? Oke. Karena penjualan pada saat puncak peak season begitu, yaitu Ramadan dan Idul Fitri itu adalah tadi saya sudah sampaikan itu adalah peak seasonnya penjualan retail di Indonesia itu kemarin tidak maksimal begitu ya, Oke. tidak sesuai target, tidak sesuai harapan gitu. Artinya apa? Kalau peak seasonnya sudah tidak tercapai, itu akan pengaruh sampai dengan akhir tahun nanti begitu. Jadi saya kira menutup akhir tahun ini 2025, saya kira industri retail masih tetap akan bertumbuh ya, tetapi akan tidak signifikan lah. Artinya hanya single digit begitu. Artinya adalah tidak akan mencapai 10%, itu pasti kurang begitu ya. Jadi saya kira itu yang akan terjadi. Hampir pasti itu akan terjadi begitu. Karena kenapa? Meskipun memang ada beberapa kategori yang mengalami tekanan-tekanan begitu seperti department store, kategori hypermarket dan sebagainya, tetapi masih ada juga beberapa kategori yang masih bisa tumbuh begitu. Kenapa? Karena daya beli ini kan mempengaruhi dialami oleh kelas menengah bawah gitu ya, masyarakat kelas menengah bawah. Jadi uang yang mereka pegang itu semakin hari semakin sedikit begitu. Nah, tetapi mereka tetap berkunjung ke pusat perbelanjaan. Hanya pola trennya belanjanya saja yang berubah, yaitu mereka cenderung membeli barang-barang yang unit price-nya harga satuannya kecil, harga satuannya murah begitu ya. Itu yang terjadi. Nah, salah satunya itu tadi barang impor ilegal ya, jadi akhirnya barang impor ilegal itu murah begitu ya, jadi akhirnya mereka terpaksa beli bukan Oke. suka barang impor begitu ya, bukan suka impor ilegal, bukan, terpaksa beli impor ilegal karena harga satuannya murah. Nah, itulah kenapa impor ilegal menjadi marak. Salah satunya adalah menghantam industri manufaktur di Indonesia begitu. Saya kira itu yang Oke. terjadi, khususnya yang di kelas menengah bawah begitu ya. Kalau yang menengah atas saya kira relatif masih stabil lah begitu ya, karena memang industri di Indonesia kan didominasi oleh kelas menengah bawah, jarang ada yang di kelas atas ataupun apalagi di kelas mewah begitu ya. Jadi saya kira itu yang yang terjadi saat ini begitu. Jadi kembali lagi saya kira sampai dengan akhir tahun nanti ada kategori yang tetap akan mengalami tekanan, tetapi ada juga beberapa kategori yang masih bisa tumbuh begitu, Baik. khususnya yang tadi yang menjual produk-produk barang-barang dengan harga satuan ataupun unit price-nya yang murah ataupun yang kecil begitu ya. Sehingga terjadi ada yang mengalami tekanan, tetapi satu sisi masih ada juga yang masih bisa tumbuh. Oke. Secara rata-rata saya kira tetap akan tumbuh, tetapi tidak akan signifikan. Pasti Baik. hanya single digit saja begitu. Itu dia single Demikian digit ya ya. untuk sektor retail di tahun 2025. Terakhir, Mas Nirul, bagaimana proyeksi Anda terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kemudian belanja pemerintah yang diharapkan bisa mendorong ekonomi Indonesia? Singkat saja, silakan. Ya, yang pertama kalau kita lihat dari sisi APBN, baik penerimaan dan belanja, ini pasti akan terjadi shortfall, terutama di penerimaan pajak. Penerimaan Oke. pajak kita
prediksi jadi soft wall, ataupun juga kalau nggak soft wall pertumbuhannya sangat tipis sekali. Artinya ini tidak bisa menopang untuk belanja kita yang memang di APBN itu sangat besar. Nah, maka ini kita harus bisa melihat prioritas belanja. Jadi makanya ini yang harus kita pikirkan gitu kan, belanja-belanja yang prioritas mendatangkan dampak yang besar ke perekonomian itu jangan sampai terkena efisiensi lagi. Nah, yang kedua adalah dari sisi pertumbuhan ekonomi, kalau kita lihat Mas Pras, ini tadi sampaikan juga sama Pak Alfonsus bahwa ini sudah momentum untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga sudah lewat sebenarnya. Nah, ini yang sangat kita sayangkan di triwulan 1 ini kita cuma tumbuh 4,87%. Nah, dan kita prediksi dan sama seperti yang prediksi sama IMF atau World Bank di angka 4,7. Nah, kita mencoba untuk melihat dari sisi faktor lainnya ternyata bisa sampai 4,5 saja Mas Pras. Jadi ini yang nggak kita harapkan untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2025, dan tentu kita berharap ada perubahan-perubahan kebijakan yang mampu dilaksanakan oleh pemerintah untuk mendorong konsumsi rumah tangga dan juga bisa mendorong belanja negara secara lebih masif dan secara lebih sehat. Kita tunggu lagi nanti action dari pemerintah untuk menjaga laju pertumbuhan kita dengan mesin penggerak ya dari APBN begitu, sehingga 5% paling tidak bisa tercapai lah di akhir tahun 2025 ini. Baik, Mas Nailul, Pak Alfonsus, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Pak Alfonsus, Mas Nailul. Terima kasih, Mas Pras. Salam sehat. Mas Nailul, terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.